Oke, kita mulai aja ya. Siap? Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat Salam Pak. hari ini? Salam Pak. Sehat Pak. Kita akan, Alhamdulillah sehat Pak. ya, kita akan mulai lagi ya malam hari ini dengan topik kita yaitu eh, oh iya, saya lupa belum ngisi Willen ya. Nanti di absen ya. Tapi sudah ada belum di Willennya? Sudah ya? Sudah ada yang masuk Willen? Sudah? Dari minggu lalu belum ada. Masa? Ada kok sudah. Saya upload. Saya selalu upload di Willen ya. Tentang topik sama tema-tema kita. Nanti saya isi. Yang penting isi daftar hadir aja kalau setiap kegiatan ya. Oke, sudah baca semua ya? Apa? Sudah mencatat maksudnya? Tema kita pada hari ini yaitu apa? Kiat atau tips dan trik ya mempromosikan diri atau institusi. Ya, secara prinsip itu adalah cara-cara mempromosikan membuat promosi kita, diri kita dan juga institusi ya atau perusahaan atau lembaga atau apa saja yang mungkin menjadi salah satu di antara tujuan-tujuan kita gitu. Ya. Boleh diulang apa aja kita dari 8 cara. Saya hanya mengutip saja dari beberapa pakar digital marketing. Ya, mungkin dari Anda punya banyak lagi tip dan triknya dibanding itu berdasarkan pengalaman. Silakan. Siapa nih? Juliansa. Ada apa trik Anda kira-kira? Juliansa ada? Masuk. Kemudian ada lagi, saya sini ada Yuda. Ada Yuda, ada Busro. Ya. Apa kiat dan tips trip yang menurut Anda menjadi salah satu usaha memaksimalkan promosi diri dan juga institusi. Ya. Oke. Silakan apa? Apri, Bayu, Fajar. Nah, Mas Fajar nih, mungkin ada yang sering mempromokan atau menyampaikan tentang kegiatannya di kantor. Silakan, apa yang menurut Anda berdasarkan pengalaman? Menggunakan hashtag Pak. Gunakan hashtag ya. Udah saya sebutkan ya di situ ya. Hashtag. Jadi hashtag itu salah satu memancing atau mendatangkan traffic untuk orang melihat ya. Simpelnya yang banyak menggunakan hashtag itu dia akan melihat juga apa yang kita tampilkan ya kalau kita di. Oke, mantap. Apalagi? Vera Yuni, ada Juniarti, ada Catherine. Catherine, apa yang biasa Anda lakukan untuk melakukan self promotion? Mempromosikan diri. Halo Catherine. Masih di room saya? Catherine? Belum ada suaranya. Muhammad Agam Rizky. Ya, Mas Agam. Ya Pak.
Ya, apa yang Konsisten dalam membuat konten, Pak. konsisten dalam membuat konten? Anda sudah bikin konten apa aja? Berapa konten yang sudah dibuat? Baru 3 saja, Pak. Wah, Tugas kelompok 2, individu 1. udah lumayan itu ya. Kontennya tetap atau berubah-ubah atau beda-beda? Kontennya berubah-ubah, Pak. Belum Oh, konsisten. berubah-ubah. Oh iya iya. Iya. Konsisten berubah-ubah ya. Tapi konsisten membuat konten gitu. Oke. Muhammad Jalian Nur. Ya. Apa? Jalian Nur, Samsul Arifin. Ada apa tips dan triks menurut Anda untuk mempromosikan diri? Samsul, Sergianto Maulana, Syahrul Aswan, apa yang sudah Anda lakukan untuk mempromosikan diri? Ya, sudah bikin konten? Syahrul, Vasco, sudah bikin konten? Vasco, apa yang menurut Anda bisa mempromosikan? Julvan, mana Julvan? Hadir, Pak. Ya, apa yang menurut Anda? Itu tadi, Pak. Saya menggunakan hashtag tadi. Oh, hashtag, oh iya iya. Ya, Pak. Oke, Juliansa Irfan, Juliansa Irfan, ya, apa yang menurut Anda bisa mempromosikan diri? Ya, apa kira-kira? Silakan Juliansa. Oke, Juliansa. Yang lainnya yang belum jawab, Catherine, terus Fajar, Vera Yuni, Juniarti, Samsul, Percaya diri untuk tampil, Pak. ya, Percaya diri untuk tampil. percaya diri untuk tampil, ya, mempromosikan diri. Jadi percaya diri, menyampaikan, jangan terkesan ragu atau gugup ya. Ada istilah dop gitu ya, keraguan, jangan. Oke, sudah berapa konten, Fajar? Mas Fajar sudah berapa konten? Baru 2, Pak. 2 ya, Baru wah 2, mantap. 50. Oke, mana yang lainnya? Ahmad, mana Ahmad? Ada banyak Ahmad nih. Ada Ahmad Juliansa, ada Yuda, ada Busro. Ya, dari 3 Ahmad, apa cara dan tips strip Anda untuk mempromosikan? Silakan. Mempromosikan diri. Bayu Aprianda. Halo, Aprianda, Bayu masih di sini ya? Apa? Pak. Apa yang Anda lakukan untuk mempromosikan diri atau usaha atau perusahaan? Ya, Konsisten, Pak. konsisten. Oke, konsisten. Ya, konsisten ya. Konsisten ya. Oke, saya kira sudah ada di berarti Anda tadi ngambil ini ya. Oke. Silakan berikutnya. Boleh Radit yang baru bergabung. Ahmad silakan. Ada yang mau disampaikan? Apa menurut Anda yang sudah mengenakan pakaian rapi dan sopan? Wah, pakaian yang rapi dan sopan. Mantap. Oke.
Oke, berikutnya ada pakaian rapi dan sopan menjadi salah satu salah satu ini juga ya, tip dan trik ya. Oke. Apalagi kira-kira? Ada yang mau menambahkan? Ya, pakaian rapi dan sopan ini juga memang tergantung bagaimana kita melihat apakah kita sedang akan promo atau sedang akan presentasi atau sedang akan memilih segmentasi profesional ya. Dalam hal ini maksudnya perkantoran, kita sedang ingin presentasi di hadapan di perkantoran atau kita sendiri atau seperti apa gitu. Nah, itu kita melihat segmentasinya. Maka berpakaian rapi dan sopan, misalnya pakai jas, pakai dasi. Kalau saya ini kan dalam suasana santai ya, ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga gitu ya. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau menambahkan? Apalagi kira-kira tip dan trik untuk mempromosikan diri atau perusahaan atau institusi ya, khususnya di dalam branding digital ya, di dunia digital. Catherine belum ada suaranya, Adib, Samsul belum ada, Saputra belum. Saya Pak. Ya, silakan. Memiliki sikap dan tutur bahasa yang baik. Memiliki sikap dan tutur bahasa yang baik. Oke, saya kira kita harus memilih kata-kata dan kalimat yang baik, kata dan kalimat yang cukup bisa diterima dengan jelas, bisa mewakili satu peristiwa misalnya, bisa mewakili dari yang ingin kita sampaikan, apakah berupa tempat, apakah kondisi atau waktu atau apa saja ya, berkaitan dengan itu. Itu saya kira. Oke. Ada lagi yang lain yang mungkin menjadi satu penjelasan buat kita. Self promotion itu apa yang kita lakukan supaya bisa diterima oleh orang. Catherine belum ada suaranya. Saputra. Ada Pak. Oh iya. Apa jaringan saya? Ya ampun. Aduh, kasihannya Bang. Jaringan di kambing hitam Pakai kan. XL Pak, ini hilang-hilang Pak. Oh, XL. Ngokok ininya. Aduh. Kosong, Pak. Waduh, jangan buka kartu dong nih. Saya juga pakai XL nih. Saya pakai XL. Pak, ini kalau misalkan saya tetap terlihat tenang dalam tips promosi itu masuk nggak sih? Ya, Penyampaiannya. bagus juga ya. Itu salah satu ya. Karena tips dan trik ini banyak. Itu kan tips dan trik yang saya sampaikan itu hanya versi saya. Mungkin Anda punya versi yang lain juga lebih bagus gitu. Ya kan? Maksudnya hampir semua orang itu belum tentu sama tips dan triksnya. Ya. Nah, Anda yang sudah berpengalaman, ketemu dengan beberapa klien, ya. Nah, itu bisa ini nanti. Gitu. Oke. Ada lagi silakan. Saya kira tenang ya, tenang tadi. Jadi waktu menyampaikan gitu. Apakah saya terlihat cukup tenang setelah Anda melihat video-video saya tentang materi-materi dalam perkuliahan, atau kelihatan gerasa-gerusu atau kelihatan tidak tenang? Ya, yang pasti saya tidak tenang ya. Kalau Anda tidak berkomentar itu, saya nggak tenang itu. Kalau Anda nggak merespon, saya pasti nggak tenang gitu. Ya. Oke. Gimana? Apakah menurut Anda saya terlihat tenang dalam menyampaikan presentasi atau dalam menyampaikan konten materi pembelajaran? Ya. Tadi juga ada yang menyampaikan apakah Anda anggap tidak sopan ya dengan
dengan apa namanya, dengan saya berpakaian kaos seperti ini ya. Tadi ada disampaikan teman-teman. Boleh ya, boleh membahas dari apa yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian kita mendiskusikannya dalam sebuah konten informasi gitu. Ya, supaya kita bisa membahas apa namanya, case-case dalam setiap peristiwa yang kita punya atau yang Anda punya atau yang Anda gitu. Nah, saya lihat di antara beberapa tugas Anda misalnya pengambilan gambar atau apa namanya, tempat atau video. Kadang-kadang buram itu juga berpengaruh ya. Saya nggak tahu apakah konten saya beberapa apa namanya, beberapa video yang Anda lihat apakah termasuk juga buram, atau saya sudah berusaha yang terbaik ya, pencahayaan saya atur dan sebagainya ya, walaupun di ruang yang apa namanya, bukan ruang podcast representatif, tapi saya berusaha secerah mungkin ya hadir untuk apa namanya, membuat materi kuliah dengan Anda gitu. Gimana? Silakan responnya. Ada Randit di sini, ada Samsul, ada Saputra, ada Vasco, ya, ada Irsyam, ada Ataullah, Ulah. Oke. Silakan dari Anda apa yang bisa di apa namanya tampilkan atau ditambahkan dari materi kita pada malam hari ini tentang self promotion. Apa yang Anda dapatkan atau apa yang Anda temukan dalam beberapa postingan yang Anda lakukan selama beberapa kali ini ya. Di pertama, di sesi awal saya menyebutkan itu ada evaluasi konten. Nah, itu kita bisa melihat konten kita ini apakah cukup direspon banyak orang atau tidak. Nah, itu harus kita evaluasi untuk kemudian konten kedua kita perbaiki. Apakah kita bisa membuat apa namanya yang lebih bagus lagi ya, misalnya dalam tata cara berbicara, dalam tata cara menyampaikan, dalam tata cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin saya kira sangat penting ya untuk apa namanya Anda komunikasikan. Jadi membuat konten ini harus bareng-bareng ya, harus sama-sama gitu. Dievaluasi ya, saling mengevaluasi ya, bagaimana menurut Anda konten yang apa namanya dibuat ya. Apakah sudah cukup memenuhi selera ya? Apakah sudah cukup memberikan respon? Apakah sudah cukup ada interaksi antara apa namanya tema-tema tema-tema yang Anda sampaikan, tema-tema yang Anda tampilkan atau belum? Nah, itu dari interaksi itu bisa, dari konten yang kita buat itu bisa kita ketahui apakah kita dapat respon dari publik atau tidak gitu. Ya, silakan beri kita. Saya belum lihat lagi nih videonya nih. Udah berapa videonya nih? Julia, Brigita Julia. Sudah berapa video yang dibuat? Kayaknya belum ada tambahan. Biasanya saya dapat tag dari Brigita, tapi dua pekan ini kayak. Nah, ya kan? 2 pekan ini. Kemudian Din Risha Perdana Putra ini juga belum ada. Ya, kalau Fajar saya lihat kemarin Pak Fajar ini. Kemudian Asparhan juga belum ada saya lihat apa namanya postingannya. Vera Yuni, Irsyam ya, juga belum saya lihat postingannya ini. Junarti, Adib ya, Samsul, Randit ada kemarin satu apa namanya, satu tag ke saya ya, Vasco. Oke. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan menurut Anda setelah Anda berinteraksi dengan media sosial dalam apa namanya, berinteraksi digital ya, dari seluruh
sponsor atau dari seluruh iklan dan lain sebagainya, menurut Anda yang paling menonjol iklan apa? Nah, nanti kita bisa ambil contoh itu sebagai self promotion gitu. Silakan. Saya menceritakan tadi di video misalnya kenapa Traveloka gitu. Traveloka. Nah, Google juga sudah menggunakan namanya artificial intelligence. Ketika saya kemarin mencari sebuah kamar hotel, ya, setiap saya buka itu muncul kamar hotel yang atau hotel yang saya gunakan untuk menginap sebelumnya itu selalu muncul kalau saya mencari hotel ketika buka Google gitu. Sedangkan tahun 2019 atau 2018 ya, Traveloka itu punya omset ya, pendapatan dari aplikasinya sekitar 7 triliun ya, tapi dia punya pengeluaran jasa untuk promosinya sekitar 490-an miliar gitu, hampir setengah triliun. Nah, ini sebanding ya. Jadi berapa yang kita keluarkan untuk promosi, nah, kita sekian juga yang akan kita dapatkan. Oke, silakan yang lain selain Traveloka. Apa yang menurut Anda iklan paling sering, paling Anda lihat kemudian menjadi melekat bagi Anda? Silakan. Produk apa ya? Ahmad Juliansa, Prayuda, Busro. Pak. Ya, apa? Aqua. Apa? Aqua. Oke, Aqua. Dari Yuda Aqua. Busro, Aprianda, Bayu. Ya Pak, Apa yang Anda lihat iklan yang paling mie instan. ya? Mie instan. Mie instan. Mie instan apa itu? Banyak. Indomie. Oh, Indomie. Oke, masih melekat Indomie ya. Karena Indomie salah satu yang mencerdaskan bangsa ya. Rata-rata orang-orang top itu waktu mahasiswanya makanya Indomie ya. Sebelum ada produk yang lain gitu. Makanya dia mencerdaskan bangsa gitu. Oke, Aprianda, Bayu tadi iklan yang paling berkesan yang menurut Anda paling Ada 2 saya temukan ya, Aqua sama Indomie. Oke, Bayu, Brigita, Dinrisa. Ya Pak, Shopee Pak. Shopee ya. Oke, 2 Shopee. Terus Apri tadi apa? Bayu ya? Ya Pak, saya yang Indomie tadi Pak. Oh, Indomie. Brigita, Dinrisa, Pajar. Tokopedia, Pak. Oh, Tokopedia. Wah, kayaknya sering belanja nih Tokopedia nih, Brigita. Silakan. Marjan Pak. Perdana Putra ya. Apa Sirup bisa? marjan Pak. Hah? Sorry? Sirup marjan. Oh, sirup marjan. Wah, kalau itu sudah keluar tandanya udah mau puasa itu ya. Yang konsisten dia Pak. Puasa sih. Ya kan? Sirup marjan kalau udah keluar iklannya tandanya udah dekat itu puasa itu ya. Iya Pak. Oke. Ya tadi Dinrisa ya. Perdana Putra udah ya tadi. Fajar, Farhan. Silakan. Udah saya dapat ini Aqua, kemudian Shopee, Indomie, Marjan. Nah, Marjan brandingnya sudah, pokoknya kalau Marjan sudah keluar tandanya mau puasa itu. Ya. Kuat ya. Oke, yang lain silakan. Fajar, Farhan, Irsam, Ferry, Vera Yuni, Yunarti, Catherine. Iklan apa Catherine? Masih XL juga iklannya. Apalagi yang terekam di Anda ya, atau di HP, atau ada HP-nya yang nggak ada iklan, ada nggak? HP yang nggak ada iklannya, HP Anda. Tahu nggak cara ngilangkan iklan di HP? Oke, Catherine, kayaknya mau ini, udah dapat sinyal ini. Berlangganan paket premium, Pak. Wah, nggak pakai premium. Apa itu? YouTube atau ini? YouTube. Sama XL ya, XL ya? XL
Oh, XL ini tawarannya yang sering masuk ke saya itu prioritas. Gitu. Ah, ya. Ya kan? Cuman saya nggak pernah tertarik karena jaringannya di Kalimantan masih jelek gitu. Kalau di Lombok, iya itu Lombok sama Bali, XL menang ya juaranya itu. Jangan harap Anda bisa apa yang lain itu. Yang lain selalu kalah. Kalau di Lombok sama di Bali. Tapi nggak tahu sekarang ya. Dulu saya ngalami begitu. Oke. Adit. Rizky, Agam Rizky sama Jalian Nur, Landit. Good day, Pak. Good day. Halo, Pak. Good day itu Ya, Pak. good day ya. Good day itu biskuit itu kan? Good day. Iya. Hah? Ya, good day biskuit itu maksudnya ya? Good day. Apa itu? Itu kopi, Pak. Itu, Pak. Kopi. Oh, kopi. Ya bilang gitu kopi. Kopi good day. Wah, ini berarti penyuka kopi ya. Ya, kopinya kalau mesen itu ya good day ya. Oke, tadi siapa lagi yang mau menyampaikan itu? Catherine Kak Saputra. Mobile Legends di sana, Pak. Mobile Legend, oh ada kah? Di mana iklannya? Wah, Facebook atau di IG? Di HP, Pak. Kadang, Pak, banyak, Pak. Muncul ya? Saya kok enggak ya? Apa karena saya bukan pemain kali ya? Iya. Ntar saya lihat anak saya. Anak saya suka tuh main Mobile Legend. Oke. Berikutnya baru saya dengar tuh Mobile Legend. Kalau makanan tadi, makanan ada Indomie, ya. Minuman ada Aqua. Tadi. Oke. Yang lain? Ada lagi? Iklan motor, Pak. Dan motor. Free. Apa? Tiket.com, Pak. Tika.com. Apa itu? Kayak Traveloka juga, Pak. Bisa pesan tiket pesawat, hotel. Oh, tiket.com. Ya, tiket.com. Oh, tiket.com. Ya. Mana lebih banyak tiket.com apa Traveloka? Tergantung ya. Anda penyuka penerbangan apa namanya atau enggak? Kalau enggak ya jarang muncul. Gitu. Oke, jadi itu adalah brand-brand yang apa namanya saya sudah mulai tahu dari Anda ya sebagai mahasiswa kuliah. Ternyata Aqua, Indomie, Shopee, Tokopedia, kemudian apa tadi itu motor ya, Mobile Legend, kemudian Good Day kopi ya 7 itu menjadi apa namanya branding yang muncul. Nah sekarang kita pelajari apa yang menjadi kemunculannya itu gitu ya, apa yang membuat mereka sangat dikenal, promonya ya, kemudian kontennya ya, kontennya Anda lihat videonya bagaimana cara dia menawarkan produk. Yang lebih apa namanya bisa kita pelajari itu adalah iklan rokok. Iklan rokok itu kan tidak boleh ya, dia hanya dibolehkan jika iklannya tidak langsung ya, tidak langsung misalnya belilah rokok ini atau inilah rokoknya, dan dia berkewajiban ya menampilkan dampak dari merokok. Jadi harus ditampilkan itu merokok misalnya dapatkan, itu iklan paling jujur ya di dunia. Merokok dapat merusak jantung gitu, atau merokok dapat menyebabkan kematian. Tapi banyak yang beli sampai sekarang itu apa namanya penjualan mereka itu selalu tertinggi ya. Coba Anda lihat, salah satu orang terkaya di dunia atau salah dua orang terkaya di dunia itu ya Jarum dan Sampurna, ya kan? Nah, itu bukti bahwa mereka, tapi juga kita tahu dari pegawai-pegawainya bahwa mereka tidak membolehkan ya
anak istri keluarganya itu merokok. Nah, itu juga menjadi satu catatan buat kita. Ini perlu pengetahuan juga ya. Nah, itu yang mana? Coba Anda lihat konten iklan rokok itu, dia nggak langsung menampilkan rokok kan, lagi apa namanya, misalnya lagi flying fox gitu, atau lagi apa namanya, melakukan satu olahraga baru gitu ya, apa namanya, gas air naik ke atas terus jalan kemana gitu, belakangnya baru gitu. Nah, kalau Anda lihat iklan rokok itu salah satu yang menarik gitu ya, tapi sangat diminati gitu ya. Mungkin apa namanya, karena sebagian sudah kecanduan kali ya, makanya seperti itu gitu. Itu salah satu yang bisa kita jadikan sebagai sampel untuk bagaimana membuat konten yang bagus ya. Nah, salah satunya lihat bagaimana iklan rokok itu betul-betul membuat kemasan kemasan iklannya itu sangat menarik gitu. Nah, itu bisa kita lakukan, bisa kita tiru atau bisa kita duplikasi gitu. Nah, harapan saya kita juga bisa berpartisipasi. Ini sebagai salah satu tantangan saya kepada teman-teman ini ya. Jadi apa, saya kira akan saya jadikan sebagai tugas untuk ujian tengah semester. Tantangan bagi Anda semuanya di sini, saya harap dilakukan dengan cara berkelompok. Nanti saya akan berikan satu link ya, supaya tidak saya saja yang menilai, tapi ada tim yang menilai, ada orang lain yang menilai ya. Secara berkelompok Anda membuat satu postingan tentang apa namanya, ide kreatif dalam rangka Hari Pahlawan ya. Coba Anda bikin videonya, durasinya 1-5 menit, minimal 1 menit, maksimum 5 menit. Coba Anda bikin satu video kreatif ya, mewakili Anda sendiri, dalam hal ini juga kelompok ya, mewakili Anda dan kelompok, untuk membuat konten tentang ide kreatif video dalam rangka Hari Pahlawan. Kita menghormati pahlawan, kita menghargai pahlawan, kita memberikan apresiasi kepada pahlawan ya, para pahlawan bangsa yang. Coba berikan ide kreatif Anda. Misalnya kita memberikan salah satu ide kreatifnya adalah, kalau satu pemerintahan saya lihat ya, ada mereka memberikan khusus untuk para pahlawan. Mereka ini kalau di pemerintahan, ini sekarang kita bentuknya dalam bentuk ide kreatif yang lain ya, atau mungkin Anda akan mengemas dalam bentuk yang lain. Ada satu pemerintahan, dia menggratiskan biaya PBB ya untuk seluruh para pahlawan ya. Dalam hal ini adalah para pensiunan ya. Mereka dari angkatan bersenjata, atau maksudnya dari TNI dan Polri ya. Khusus pensiunan TNI Polri, PBB-nya itu digratiskan ya, dinolkan gitu. Itu bentuk penghargaan sebuah pemerintahan kepada para pahlawan. Nah, kira-kira Anda sebagai mahasiswa ingin memberikan ide kreatif apa ya, penghargaan kepada para pahlawan. Nah, buat ide kreatif itu dalam bentuk video, minimum 1 menit, maksimum 5 menit gitu. Nah, ini menjadi tantangan kepada saya, kepada teman-teman mahasiswa ya, untuk ikut terlibat dalam rangka Hari Pahlawan ya. Dan saya akan menjadikan ini sebagai tugas dari kelompok Anda, dan persyaratan ya, UTS ya, ujian tengah semester akan dilaksanakan kira-kira 3 pekan ke depan ya. 3 pekan ke depan berarti pas saja ya, sekitar sekarang tanggal 25 ya. 25 berarti 25 ya, pas 2 pekan depan itu pertemuan ke-7 tanggal 1, kemudian pekan 8 ya. Nah, itu dikumpulkan tanggal 8 nanti ya. Dikumpulkannya tanggal 8 gitu. Artinya 2 pekan ke depan Anda membuat ide kreatif bagaimana, nanti saya share ya.
kenapa saya membuat tugas itu untuk kelompok Anda. Nah, itu saya akan men-share supaya banyak orang lain yang menilai. Jadi bukan saya yang menilai, orang lain. Saya akan melihat nilainya dari sana nanti. Oke, saya kira itu ide tugas untuk UTS-nya ya. Sekarang sudah dipersiapkan kontennya. Yang kemarin tetap ya, Bu Anda melakukan survei ke sekolah-sekolah dalam rangka membranding STIMIK Wicida, jadi salah satu yang tugas untuk kelompok. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan kegiatan kelompok ini? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Saya cuma mau memperjelas aja, Pak. Untuk tugas yang 2 pekan ke depan itu maksimal dikumpulkan tanggal 8 November atau pengumpulannya harus bersamaan di tanggal 8 November semuanya, Pak. Bentar ya. Sebentar kita bisa lihat. Oke. Ini saya memberikan tantangan ini karena ini tantangannya sangat menarik sekali. Oh ya. Jadi kontennya nanti Anda bukan cuma dapat nilai dari saya, tapi juga mendapatkan hadiah ya. Ya, saya akan membantu Anda mencarikan hadiahnya dari mana gitu. Ya, maksimum dikumpulkan tanggal 8. Itu untuk perkuliahan ya dengan saya. Tapi Anda boleh mengumpulkan sampai tanggal 11 November. Karena tanggal 10 Novembernya kan Tepat hari pahlawannya. Tepat hari pahlawan ya. Iya. Dan Anda sendiri yang mengupload ya. Saya nganjurkan salah satu aja dan diuploadnya di IG ya, bukan di yang lain, di IG ya. Saya akan share nanti ya, karena saya akan berikan hadiah, saya akan berikan link supaya Anda dapat hadiah gitu ya. Juara satunya lumayan nih, 10 juta. Juara 2 7 juta, juara 3 5 juta. Juara 3 juara favorit 1 juta. Ya, lumayan lah. Kalau dapat kita bisa makan bareng-bareng kan di grup ini. Ya. Oke. Temanya adalah pahlawan negeriku. Ya, pahlawanku inspirasi semangatku. Itu temanya. Pahlawanku inspirasi semangatku. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke. Oke, sip. Ada lagi yang lain, silakan. Ada? Pak, izin Pak. Ya. Izin Pak, mohon maaf Pak. Pak, kalau untuk yang ke sekolah itu seperti apa ya Pak ya sistemnya Pak ya? Oh iya, kemarin saya ngajakin kopi darat supaya Anda bisa. Saya sudah siapkan Google Form-nya. Anda tinggal wawancara dengan siswa. Ya, saya siapkan Google Form-nya. Kalau bisa perwakilan kelompoknya besok ketemulah. Ya, ngopi-ngopi di kantin kampus belakang itu. Ya, sekitar jam 3 atau jam 4 gitu. Siapa? Oke ya. Pak, izin Pak, itu perlu berturut atau enggak Pak ke sekolahnya Pak? Ya, Anda datang aja. Artinya visit ke sekolah-sekolah, ada pelajar-pelajar, Anda wawancarai, Anda datang. Boleh juga kalau Anda bisa bertamu ke sekolah, sampaikan gitu. Boleh juga. Kalau enggak ya di luar diskusi seperti biasa lah. Pak, saya sih insya Allah sih, kalau insya Allah sih bisa aja Pak, karena kan saya dinas pendidikan, kemungkinan bisa aja sih koordinasi sama sekolah-sekolah. Wah, mantap. Oke, kamu di dinas pendidikan mana? Samarinda kah, Kaltim? Provinsi Pak. Provinsi ya. Oke, Irsam, nanti kita ini ya. Besok ketemu saya ya di kampus ya. Ya, biar teman-teman dapat rekom gitu. Iya Pak, jam berapa Pak? Saya mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 ada di kampus. Kita ngopi di kantin belakang lah.
siap Pak, siap. Oke ya. Oke. Ada lagi? Cukup itu ya sementara ya. Baik Pak. Saya akan share di grup. Ya, Saya terima akan kasih, Pak. ya, saya akan share di grup ya. Karena ini kita kuliah personal branding ini ya, konten tentang pahlawanku, inspirasi semangatku, itu temanya. Akan saya share. Ini ada lomba kebetulan. Ya, nanti kita ikut lomba. Berapa grup yang ikut ya, berapa orang, pokoknya kirim aja gitu ya. Sambil kita mencari ide-ide. Ya, tapi itu juga sekaligus jadi tugas jadi soal dari UTS nanti. Gitu ya. Cukup ya, jelas ya, Catherine? Tua kelas nih. Jelas, Pak. Oke, waduh, kalau suara udah lantang berarti sinyalnya udah kencang ini. Gitu. Siap. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita ya. Salam sehat semuanya, tetap jaga kesehatan dan semangat ya menyelesaikan tugas-tugas. Demikian saya akhiri, sampai jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.